satu lagu buat teman-teman di rumah. Betul. Dan kayak kita punya magic nggak sih? Iya, Tadi perasaan kosong dan yang kosong. Tadi ada satu kursi kosong nih, Ya tiba-tiba kan ada ada muncul makhluk. Apa maksudnya? Makhluk pula kan? Ini agak sedikit sensitif kalau makhluk nih kan? Harusnya sih malam besok muncul. Malam Jumat ya. Malam Jumat ya. Iya. Kecepatan nih, kecepatan satu hari. Nggak apa-apa. Karena memang niat saya tuh lebih lebih cepat lebih baik. Waduh, Oke, keren, oke, keren, oke. keren. Berarti Oh, boleh udah selesai kenalan kali dulu ya? Belum mulai. Baru mulai. Oh, baru mulai. Iya, Ya baru Allah, mulai. saya bilang kan manggil saya nunggu closing. Oh, Ya udah, mulai dari mana nih? Oke, Dari kenalan tadi. dulu nih. Kenalan dulu. Ketahuin dulu dong. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya, Apa? kenalan. Kenalan Aduh. dulu. Namanya Eh, siapa? Gimana ya? Kalau mulai perkenalan biasanya saya menyebut nama saya Bos Tri. Iya. Bos Tri. Yes, karena memang niat saya tuh jadi bos dan Oh, alhamdulillah saat ini saya udah lumayan. Harusnya kita duduk di bawah dong. Oh iya. Kan bos. Benar. Cium tangan Yang bolak-balik mulia. ya. Iya, pertemanan. Saya nggak suka. Ini siapa? Surya. Saya nggak Iya. suka Surya. Kenapa? Saya sukanya di Samsu. Waduh. Berat, woi. Apa ada yang Kita ngopor. Oh, iya. Oke, lanjut. Oke. Ya. Udah cukup ya perkenalan kayak gitu Oh, doang kan? iya, Gak usah iya. sampai banyak kan? Gak usah alamat rumah, nomor handphone nggak perlu kan? Kalau Boleh? mau Boleh? boleh. Isiin ya. kalian dana ya, Kak? Nomor rekening. Lumayan ya, Iya. ada niat bagus ya. Heeh. Oke. Senang saya. Nih kan kita membahas tema stand up nih. Bos Tri ini sebagai apa sih di stand up? Kebetulan saya sebagai apa bang? Oh, kedemangan. Oh, Kebetulan kedemangan. saya Apa tuh? kemarin masih belum dilantik sih ya. Iya. Dilantik rencana tanggal 28 ini Hmm. menjadi kedemangan stand up comedy Palangkaraya. Oke, kalau boleh tahu kedemangan itu apa? Kedemangan itu rencana kami merubah dari nama sebutan yang biasa disebut dengan ketua. Ketua. Apapun sebutan ini, hanya saja ini sekedar sebutan di dalam grup gitu ya. Oke, Tanya Pak Demang dong. Oh, Pak Jadi Demang. ini lebih kelihatan tua banget gitu. Oh. Balik ke zaman Majapahit gitu. Demangan kan? Zaman kerajaan ya? Iya, Mas, ya? kerajaan. Jadi kami tuh pengen di dalam komunitas kami itu memang ada budak dalam. Oh, aduh. Ngeri banget sih. Jadi anggota adalah budak ya? Iya. Makanya saya siap kalau memang masuk ya. Agak gitu. Jadi kalau dari luar ketemu saya harus tunduk jalannya. Oh, iya. Jongkok, Harus jalan. Cium tangan ya. Enggak cium tangan. Terus? Dari kaki dulu. Waduh. Baru naik ke atas. Iya, baru naik ke Kerajaan atas. keras ya, kerajaan Ya emang keras gitu. ya. Mama juga lagi baru mulai kan, emang Ah, lagi dikeras-kerasin. Iya. Kalau lembut ya mbaknya bagian ngerasin ya. Waduh. Ya, ya. Maksudnya Boleh, semangat. Betul ya. Gimana sih? Pulang lah. Duduk Vincent. Oke. Begini ya, aduh enak. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Kalau Bang Rizky, Aku sebagai apa ya kalau Prajurit. sekretarisnya kedemangan tuh apa ya, Pak? Selir. baju seksi dong. Lebih ke Pasti kembang. Bang, ya. Kembennya segini. Di bawah perut ya. Sekretaris. Oh, sekretaris. Iya, betul. Kalau jadi sekretaris bisa ngelucu juga nggak? Sekretaris sih sebenarnya pas lagi jadi sekretaris jangan lucu sih. Terus karena memang nanti kan tulisannya lucu ya. Harus Jadi serius ya? harus serius. Walaupun pas sudah ngelucu pun tetap nggak lucu. Karena ke bawah sifat seriusnya ya. seriusnya itu. Nah, ini benar nih, oleh ini. Bukan dibuka. Iya. Saya ini orangnya memang suka serius gitu. Mbak mau saya seriusin. Waduh. Langsung nih. Noni ini orangnya yang luar biasa. Baik gimana? Saya tuh kenal banget sama Noni. Oh, Oke. itu banget. Emang iya? Prestasinya. Wah, apa Waduh. itu? Serius? Apa itu? Dia ini banyak piala-pialanya. Wah, piala apa itu? Biasa, piala-piala untuk merebut hati laki-laki. Waduh. Pulang lah. Jangan, kita belum selesai. Masih Anda panjang. boleh banyak piala. Tapi Noni ini ada singkatannya sih. Apa itu? Noni Tori, I am here to view. Oh. Ya kenapa sih? Lumayan. Bingung. Harusnya Kebetulan ini jadi- acara perkenalan Noni. Jadi Noni sudah berapa tahun Noni? Noni udah berapa banyak nih Noni? Kita Iya. pengen tahu nih korban. Terima kasih. Sudah jadi pelatih sih sebenarnya. Wow.
Jadi pawak ya. Bagus ya. Tadi kuliah pakai vario sih. Oke. Mantap. Mau dibimbingnya enggak? Oh, aduh, gimana tuh? Gak perlu. Karena memang pelatih kan. Pelatih. Oh iya. Tapi kita kan udah tahu cara mainnya juga, Bu. Waduh, pemain juga ya ternyata pemain juga. Gimana kalau Surya keluar aja ya? Boleh, saya izin pamit dulu ya. Ngomong apa sih? Out of topic ya kita ini. Iya, emang gitu. Oke. Makanya jangan ngundang saya lah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa ya? Tema hari ini kita bakal happy-happyin aja. Iya. Oke, udah. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Gimana? Kan banyak teman-teman di luar sana yang tidak Ini lucu banget sih. bukan melucu. Permennya lepas dulu deh. Ya dong, ya lanjut Surya. Jangan. Oke, Paham. Oke, saya Harga diri di sini saya bagus. Oh, iya. Waduh, dijatuhin banget. Oke. Oke, kan banyak teman-teman di luar sana yang tidak tahu stand up. Nah, apa sih itu stand up itu? Oke. Kalau membicarakan tentang stand up ini sebenarnya tahu dan tidak tahu mungkin kita agak sedikit terlambatan ya. Ya, betul. Sebenarnya kita sudah lama komunitas di Palangkaraya ini, hanya saja sempat apa namanya Cleaner. Cleaner atau Vakum cleaner. vakum dulu gitu. Setelah itu baru di bulan November ya. Iya, November. November itu kita bangunkan lagi gitu. Nah, terus kalau orang sih sebenarnya udah tahu tentang apa stand up comedy gitu. Ya. Hanya saja di Kota Palangkaraya itu komunitasnya orang mencarinya agak susah gitu. Nah, dengan adanya muncul kami seperti itu di November itu dan alhamdulillah dapat antusias juga dan dapat wadah yang mana teman-teman dari kafe-kafe udah mempersilahkan kami untuk bisa apa ya mencoba materi gitu namanya open mic. Jadi disitulah kita coba untuk mengembangkan diri kita gitu. Kalau menurut saya sih kalau udah tahu ya orang rata-rata karena stand up comedy ini kan udah dari 2011 sih. 2011 puncaknya udah terkenal dari di situ gitu. Jadi kita sudah berapa tahun? 12 tahun terlambatnya gitu ya. 12 tahun terlambat. Tapi kata pepatah tidak ada kata terlambat. Betul sih, gila. Sudah Wih. katanya tua ya. Kelihatan dari orang ya. Kelahiran 7 berapa? Bukan dong, kayak kelahiran Majapahit. Boleh loh. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nani mau Oke. nanya nggak? Kayaknya kalau aku nanya jawabannya aneh-aneh deh nanti. Kami jaga. Ayo. Jaga. Aku belum punya pacar kok. Belum. Kalau cewek itu biasa nanya gitu. Iya, iya. Enggak, ya. Aku nggak punya pacar, istri udah ada. Oh, iya. Maksudnya Aku belum. punya habis. penghasilan biasanya. Itu. Kedemangan kan banyak pemasukannya. Tiap minggu kan pengantenan. Apaan maksudnya? Demam kan mimpin pengantenan ada. Oh, Pengantenan ada. Oke. Kan serius nih serius. Damang, kedemangan kan beda damang. Oh iya. Maaf lah. Ya udah lumayan ya. Udah. Ya, oke. Lumayan Bang lucu, Bang. Oke, lanjut. Oke, lanjut nih. Apa sih bedanya stand up dengan ngelawak? Kan banyak orang yang bisa apa tuh namanya? Yang nggak bisa ngebedakan. Ada orang stand up ngelawak dong di jalan. Nah, apakah itu berbeda atau sama saja? Silakan. Enggak, sebenarnya kalau melawak dan stand up pada intinya memang ada kategori-kategorinya ya. Kategori betul. dalam artian ada yang grup, ada yang apa sendiri gitu, ada kelompok gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung dari apa namanya kategori itu sendiri, tapi basicnya sama. Basicnya itu memang ada di dalam lawakan itu ada fundamentalnya juga gitu ya, yang mana harus dilatih juga, harus dipelajarin gitu. Jadi pada intinya kalau dibilang bedanya pelawak sama stand up comedy ya sama, kita sama-sama melawak, sama-sama melawak. Hanya saja di sini perbedaannya adalah ada yang grup gitu, ada yang personal atau sendiri gitu. Oke. Itu sih yang dari saya gitu. Tahu gimana? Kalau dari kata stand up comedy sendiri kan komedi berarti artinya lawakan juga, Ya. tawa. Cuma memang perbedaannya selain di jumlah orangnya, juga mungkin dari segi teknik sih. Jadi kalau stand up ini karena kita memang berjuang sendiri untuk mencari tawa, jadi memang tekniknya mungkin menurut kita agak sedikit rumit. Jadi kalau lawakan itu ya kayak tadi aja kita ngerayu Surya. Wah, tuh kan dia memang kayak gitu idenya. Ada cewek yang bagus, cowok dirayu, ya Allah. Waduh, bahaya nih. Makanya tukaran tempat aja lah. Saya lebih Nah, senang nggak apa-apa, enak di sini. Harus situ aja ya. Ngomong. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dari
mungkin stand up comedy itu bisa dibilang subnya juga, Yes. cabangan dari bentuk-bentuk komedi kan, komedian yang kita kenal grup, ada yang juga tanpa suara yang mimik doang. Ya, kalau kayak Mr. kalau Bean. dulu itu Sri Mulat sebutnya. Oh ya, Sri Mulat. Lenong kayak gitu. Jadi sekarang udah berkembang lagi, terus di stand up comedy, dan stand up comedy pun itu teknik-tekniknya juga berkembang lagi tuh, makin banyak lagi, semakin kesini semakin udah makin keren gitu. Jadi udah makin nggak ketebak gitu. Dan mungkin tambahan kalau stand up comedy itu mungkin agak lebih Mohon maaf merdeka. deh, waktunya habis dan Agak lebih merdeka aja sih. Yes. Soalnya kita bisa menyampaikan keresahan kita pribadi, teman-teman semuanya itu di panggung itu. yes. Dari sudut pandang kita ya. Betul, sudut pandang kita. Perspektif kita sendiri ya, betul. Oke, bagus nih, Bang. Keren sih. Ada Noni. Nanti ngapain dong? Oke, kita aja. Oke, Noni ada pertanyaan dah? Oke, aku ada. Oke. Stand up comedy itu sama nggak sih dengan kayak merosting orang? Soalnya kan ada beberapa stand up comedy yang bahannya tuh kadang merosting orang. Aku nggak denger. Halo. Oke, toh. Saya. Oke, sebenarnya lawakan itu termasuk dalam lawakan stand up comedy. Kalau roasting itu adalah bagian dalam lawakan stand up comedy itu. Roasting itu kan artinya kita kayak semacam ghosting atau apa namanya? Memanggang dari Ya, katanya tuh. yes, dalam artian tuh kita coba untuk mencari sudut pandang yang kita lihat orang ini gimana sih gitu, tentang keburukannya lah ya. Kalau bahasa ini keburukannya itu apa sih gitu. Nah dari hal-hal itu ketika kita rapping namanya juga, kita ajak di dalam komedian kita, terus kita jatuhkan orang itu, maka udah termasuk di dalam namanya roasting. Oke. Cuma Tapi memang ya, contoh yang sederhana tadi kan nama si Surya tadi Ya. itu ya. Surya, terus saya nggak suka nih Surya. sukanya Kenapa? Samsung. Di Samsung saya bilang kayak gitu. Jadi itu udah termasuk roasting tuh, udah saya tuh ini gitu. Cuma memang kata dari founder stand up juga Bang ya, kalau roasting itu tetap ada etika. Betul. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita mainkan tentang roasting, ada yang sebaiknya tidak. Gitu. Walaupun kalau dalam lingkup kami ini semua aja udah kena. Kita memang tetap ada aturan di dalamnya. Betul. Karena memang kadang-kadang harus memilihnya itu harus penting Iya. juga. Itu yang jadi patokan juga, sehingga observasi ya, melakukan penggalian seseorang itu kita tidak terlalu berlebihan gitu dan sebagainya. Kadang-kadang juga ketika kita dapat job ataupun manggung gitu ya, kita juga ketika mau ngerosting seseorang sebisa mungkin kita konfirmasi juga. Kayak minta izin gitu ya. Betul. Jadi kita kadang-kadang minta izin ini sebagainya, tapi tidak secara keseluruhan, tapi garis besarnya saja. Setuju atau enggak gitu. Kalau di taping sih enak ya, bisa dipotong Bisa dipotong. gitu. Tapi kalau streaming kayak gini nggak bisa. Jadi memang kita harus dari awal udah kita siapin. Oke, briefing dulu ya. Keren. Gak ada tepuk tangan buat segas banget. Udah cukup ya. Belum bang. Mau kabur aja dari tadi. Ya, kebetulan saya ada panggilan lagi. Wah, orang sibuk ya, orang sibuk. Memperbaiki mobil rusak. Iya. Oke. Tadi kan stand up komedi stand up Indo Palangkaraya PKY. PKY kan? Itu Oke. Palangkaraya, tapi disingkat kalau Stand up di Indo Instagram PKY. Yes, betul. Kan pernah vakum nih, kemudian muncul lagi. Nah, anggota-anggota yang dulu ikut lagi kah atau gimana? Kalau ikut lagi kita tetap mereka kita rangkul seperti itu. Yang pertama, yang kedua memang kita karena maka senior dan kita anggap adalah sesepuh kita, jadi kita angkat mereka jadi dewan penasehat namanya. Wah. Jadi karena memang kami berpikir di sini kami adalah orang-orang yang junior kayak gitu, yang masih proses dalam belajar, proses yang ingin coba hal-hal baru seperti itu. Jadi itulah yang kami coba gitu untuk yang senior-senior kami tetap bawa di dalam hal ini, yaitu menjadi dewan penasehat kami seperti itu. Iya. Ada dua kan ya? Ada dua. Banyak Lebih ke sumber usaha dana gitu. Oh, oke. Jadi anggota DPR, DPR. anggota. Sebut nama? Nggak usah. Jangan. Nanti nambah 2 Nanti juta. susah disensornya. Oh iya. Benar ya. Oke. Oke, Oke. ada nggak sih alasan kenapa sih mau bikin stand up Indo PKY ini? Alasan. Iya, alasan. Lebih ke gelisah aja sih. Kalau alasan silahkan Ki. Silahkan Ki.
alasan kenapa dibikin stand up ini gitu ya? Iya. Oh, karena memang kami beberapa dari ini bisa diminum kan ya? Boleh, Bang. tapi bukannya ada effortnya sih. Oh iya, nggak apa-apa, lanjut. Jadi kita bentuk komunitas ini sendiri itu untuk menjadi wadah. Karena seperti yang dibilang oleh Bos Tri tadi, sebenarnya sudah banyak stand up comedian yang potensial. Tapi karena ada beberapa kendala sempat vakum. Nah, kita bangkit lagi, kita bangun grup ini. Inisiatornya itu tadi ada selain Bos Tri, ada Bang Ipul juga namanya, Bang Saifola. Jadi beliau yang bersemangat untuk mengumpulkan lagi orang-orang yang ada di sini, termasuk orang-orang yang baru. Jadi nggak semua itu yang punya basic langsung stand up comedian gitu. Ada yang benar-benar belajar, terus diasah di sebuah, Biasa katanya. di forum. Kita udah bikin forum. Pematerinya Pak Bos Tri sendiri. Gila. Jadi mereka Apa namanya? forum. 1 jam bersama. 1 jam bersama. Briefing dulu dong. 1 jam bersama Bos. Oh iya. Ingat dong. Ingat. Bagus, promisingnya bagus. Ingat dong. Jadi di situ kita diajarin bagaimana cara menulis materi, bagaimana cara menumpahkan keresahan itu menjadi materi. Jadi komunitas ini fungsinya yang menjadi wadah itu, di mana Bos Tri sebagai pedemangan yang memberikan pengalamannya. Oke. Gitu. Denamnya pelet. Kalau saya boleh tambahkan, kalau masalah tentang latar belakang kenapa munculnya stand up comedy ini, memang yang pertama kita di Palangkaraya sendiri pun itu sebenarnya masih banyak teman-teman mencari wadah bagaimana mengekspresikan gitu ya, supaya bisa tersampaikan gitu. Karena memang berdirinya stand up comedy ini ya tadi apa yang disampaikan oleh Rizky tadi, yang pertama adalah tentang keresahan. Tapi gimana nih cara menyampaikannya? Nah, disinilah wadahnya gitu. Jadi teman-teman yang punya keresahan di luar sana gitu, yang pengen suaranya didengarkan ya dengan cara komedi gitu ya, itu sangat komedi gitu. Karena memang dengan cara ini kelihatan suara kita akan lebih cepat didengar. Betul. Seperti itu. Oke, berarti ini sudah banyak tampil di mana-mana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2. Aku 1. Enggak. Salah nggak pertanyaan kita nih? Enggak. Sebenarnya kalau sudah sering tampil, kalau sering ya udah lumayan artinya kita udah beberapa kafe juga di dalam 3 bulan ini kita udah tour juga seperti itu di Ke kafe Australia gitu ya? Alhamdulillah. Itu Panji ya. Jadi saya jangan dipotong dulu ya, kamu ngelanjutin nih, nanti lupa lagi. Jadi kita itu udah lumayan banyak juga untuk tampil, yaitu untuk uji coba materi dan sebagainya. Nah, puncaknya nanti di tanggal 28 itu. Ada apa itu? Ada apa tuh? Show. Di mana Ebel tuh? aja. Nanti di Swiss Swiss Bay Hotel Danum Palangkaraya. Itu terbuka buat umum atau? Terbuka untuk umum. Kita jual tiket. Tiketnya jadi buat teman-teman ini udah sisa beberapa ya, tiket kita sangat tipis banget dan alhamdulillah antusias ya, tadi saya katakan bahwa kita disambut baik dari teman-teman, terus juga orang-orang terdekat kita yang pengen ngeliat gitu perkembangan dari stand-up comedy. Berapa gratis? Aduh, bisa nih, bisa. Tergantung. Surya nanti dulu. Pilih kasih ya, pilih kasih. Ya, aku juga. Masa 1 orang 2 tiket lah. Boleh kan? Boleh. Enggak apa-apa. WA aja alamatnya. Maaf. Aduh sakit banget. Suka nggak ketahan ini. Sampai mana? Iya itu. Sampai jual tiket tadi. Sampai jual tiket. Kalau mau beli tiket langsung aja. Mau jual Iya, tiket. boleh dihubungin kemana nih kalau mau beli tiketnya? Jadi kalau buat teman-teman yang mau dapatin tiket show di Ebel Ajadah, itu emang ada 3 komika nasional. Ada Ebel, itu orang Palangkaraya asli. Betul. Dia kita Orang pulangin, Banges. Kita pulangin kembali ke sini, tapi dia udah di nasional sangat luar biasa ya, Betul. banyak banget gitu Programnya. Terus juga ada Dapi ini Maesa ya. Dapi Sumbing. Dapi Sumbing gitu. Nama panggungnya Dapi Sumbing ya, kita nggak lagi menghina orang. Dapi Sumbing ini sedang hype-nya nih. Betul. Ya, naik daun. Saat ini beliau mengeluarkan 2 single. Betul. Yang alhamdulillah lagunya udah sering banget. Tahu lagunya nggak? Oh, Kerasnya Kota. Ya, oke lanjut. Tahu bang, tapi Tahu ya. lupa rapnya, lupa.
anakmu sudah Sudah. betul gitu. Oh ya. Harus sumping dulu ya. Sudah dewasa. Nah kita lanjut. Oke, abang maaf. Anda mah. Oke, yang ketiga ada abang Obi Mesa. Obi Mesa ini dari timur. Dari timur. Jadi mereka bertiga adalah komika nasional yang nanti menghibur juga, dan juga ada komika lokal. Nanti Betul. komika lokal ini yang akan juga menghibur, salah satunya ada saya. Enak ya kalau Kita mainnya kiris Kak. Aku minta tiket aja di-scan. kan. Boleh nih di-scan nih. Nah, jadi ayo lanjut. Oke. Oke, yang selanjutnya ada beberapa teman juga, termasuk si Rizky juga nanti tampil sebagai pembawa acara di sana. Iya. Jadi Boleh nih undang kita dua. Boleh lah. boleh. Kan masih ada 2 tempat duduk kosong. Betul di sound system kan nggak ada yang megang, jadi mereka boleh jadi Aduh sakit perut. Main. main apa? Main apa? Sound, selain sound. Kira nyebi tamak kan? Gini kan sama aja tuh. Oh ya, sama tadi kan nanya gimana cara pesan tiketnya, itu ada di Instagram kita. Instagram kita ya. Stand up Indo PKY. Betul. Dia ada admin kita gercep banget ya. Dia hari ini sampai jam 10 dia. Bisa standby COD. Ya udah. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau langsung pesen bisa langsung hubungi atau kunjungi di Instagramnya Stand Up Indo PKY. PKY. Oke. .pky ya. .pky. .pky. Yes. Ya. Gitu. Oke, itu aja. Itu aja mah. Oke. Kayak ngajak Sebelum- lagu gitu. Itu aja ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi membahas tentang stand up, kita ada iklan dulu nih. Oh, ada iklan. Iya betul, Aduh. ada iklan dulu. Biar kita relax dulu nih. Yes. Cokter. Iya. Saya profit iklannya sama kita juga. Biasanya ratingnya naik kalau Iya. begitu ada kita. Amin. Oke. Sampai gak naik. Lihat aja yang nontonnya pasti ada 3. Ada anak saya 2 sama istri saya nih 5. Sama anak Ya, ya. sama anak-anak komunitas. Anak komunitas ada. Oke ya. Itu Keren. mereka bisa langsung transfer dari rumah loh langsung. Wow. Oke lanjut. Oke, Oke. iklan. Enggak. Belum. Mereka Oke, yang closing. Maaf. Kamu kan belum. Oh iya, Sabar. maaf. Oke, kita ada satu iklan pariwara untuk teman-teman di rumah dan satu buah lagu. Jangan kemana-mana. Tetap di Cekidot. TikTok. Ini dia. Oke, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Oke, udah tahu nih ya, udah tahu ya. Iya. Tadi kita sudah banyak nih bahas tentang stand up comedy, apalagi khususnya di Kota Palangkaraya. Betul. Oke, kita akan nanya lebih jauh lagi nih. Mm-mm. Oke, siapa duluan sweet kah? Siapa duluan yang nanya? Ya. Berarti buat Salah. Kompak dong. Gimana sih? Ini main yang sweet ini batu gunting kertas atau jari nih? Ya, Indonesia. Ya udah. Indonesia tuh apa? Indonesia itu apa? Udah, kamu dulu yang mau nanya. Oh iya, maaf. Apa? Oke, Oke, pertanyaannya. langsung aja. Kalau misalnya mau ini nih, mau show nih di show stand up comedy, otomatis perlu ada materi. Betul. Nah, gimana sih cara mencari materinya gitu biar apa ya, lucunya tuh dapet, terus nyampe lah ke penonton. Susah sih pertanyaan ini. Saya pulang dulu ya. Pulang nyari materi ya, Bang? Silakan nih. Oh ya. Aku duluan lah. Iya. Kalau aku duluan kan kamu nggak ngomong. Habis nanti. Oh, Ya, iya. iya. Kamu duluan lah. Jadi balik lagi, materi itu kembali ke keresahan kita. Hal-hal yang dekat aja. Misalkan contoh profesi. Ya. Kalau aku sendiri lebih banyak ke profesi, Bang ya. Cuma memang dari secara penulisan pun masih harus banyak belajar karena berapa kali aku absen pas belajar. Oh, iya, oke. Nah, terus dari keresahan tuh kita jangan mikir lucunya dulu. Kita pikir aja resahnya apa. Misalkan Noni misalkan sebagai presenter resahnya apa. Catat aja dulu. Nanti dicatat, baru dari situ kita bikin narasi-narasi, baru dipatahin. Patahinnya itu tekniknya nanti muncul sendiri kalau sudah pengalaman. Oke. Kalau mau tahu contoh yang pengalaman, ada di sini. Waduh. Langsung ngasih contoh. Lempar. Enak banget hidupnya ya. Udah habis nih. Udah habis, Bang. Ya udah oke. Yuk. belum habis jawabannya. Oh, Habis iya, jawabannya. oke. Kalau dari saya sih memang
cara menyiapkan materi kita memang mencari tentang apa yang kita rasakan, apa yang sudut pandang yang pengen kita angkat di dalam suatu materi itu. Nah, kalau pada intinya sih teman-teman mengatakan bahwa stand up comedy itu kan terdiri dari setup dan punchline gitu ya. Setup itu apa dan punchline itu apa. Jadi kalau saya jelaskan itu memang agak panjang, jadi memang beda ini. Pada intinya kami itu biasanya mencari hal-hal dari setupnya itu supaya bagaimana orang kita ajak untuk berbicara terus menghayal sama-sama untuk fokus dengan sudut pandang yang pengen kita lemparkan dengan mereka. Terus begitu sudah sama sudut pandangnya, baru disinilah yang punchline-nya baru kita patahkan gitu, ditwistkan di situ yang biasanya kami lakukan. Nah, sebenarnya ini konsep memang dilakukan berulang-ulang ya, tadi dilatih dan sebagainya. Terus cara menulisnya pun nanti bervariatif, berbeda-beda dari satu komik satunya, tapi fundamentalnya sama. Fundamentalnya tadi dasarnya itu berdasar dari setup dan punchline tadi gitu. Nanti dikembangkan lagi itu teknik-tekniknya banyak banget di dalamnya lagi. Tapi kalau saya jelaskan teknik-tekniknya itu ada sekitar 2.500 kalau nggak salah. Banget ya. Jadi Sampai besok nih kita. hanya itu. Jadi tidak akan saya jelaskan secara jabar. Yang pasti ketika kami menulis memang saya sendiri pun membawa yang dekat-dekat dulu gitu. Betul. Kayak keluarga saya masukin dalam materi gitu. Mau jadi keluarga nggak saya? Tidak ada angkat ya? Oh, nggak apa-apa. Yang diangkat kan? Waduh. Kok gitu sih kalian? Nggak mau ya? Nggak apa-apa. Gitu awal-awal istri saya juga nolak kayak gitu. Sebelum kena dukun. Jadi hati-hati noninya. Oke. Oke, tadi kan buat naskahnya tuh ditulis dulu. Betul. Nah, punchline-nya tuh ditulis juga kah atau spontan? Bagus. Jadi kalau secara keseluruhan itu memang kita ketik dulu tahapannya gitu, jangan tulis dulu. Jadi kita ketik juga dalam hal ini ya, tadi kita harus pilah dulu nih yang mana yang pengen kita masukin gitu di dalam materi kita. Contoh kalau keluarga itu apa aja nih kendala-kendalanya. Jadi kita ambil poin-poin itu dulu gitu. Apa sih sebutannya kalau poin-poinnya itu dari sudut pandang negatif tentang itu? Aduh, saya lupa tuh namanya. Bantuin dong, lu diam dulu. Bangun dong. Lagi hang. Kamu nggak bisa membaca pikiran apa? Ya Allah. Kemarin kau ajarin itu apa? Antonim. Bukan. Asal sebutnya sudah. Sudut pandang Premis. ya premis. Oke, Premis. Sudut pandang negatif terhadap apa yang pengen kita ambil dari temanya kita gitu. Keluarga, negatif tentang keluarga itu kita yang tahu kan. Jadi itu yang pengen kita ambil poin-poin besarnya dulu, baru setelah itu dapat poinnya baru kita jabarkan, kita ketik kayak gitu dan sebagainya. Nah, itu yang menjadikan satu materi. Terus nanti juga kita akan kasih tanda tuh bagian punchline-nya, ini setupnya, ini punchline-nya. Tetap harus jelas tuh. Nanti ketika kita menyampaikan itu latihan boleh di rumah. Kayak pada umumnya yang bukan hanya open mic, tapi di rumah itu kayak kita ngebadani gitu ya. Latihan di depan cermin gitu. Itu bener banget, saya udah ngerasain bener di depan cermin, saya rasain dan sebagainya udah saya coba gitu. Jadi itu yang memang harus kita lakukan gitu. Jadi tidak ada komika yang jarang nulis tiba-tiba tampil gitu. Tapi kalau memang sudah dia fundamentalnya udah kokoh, bagus, jam terbangnya juga tinggi, itu spontannya itu akan lebih enak gitu. Jadi akan lebih gampang untuk cari hal-hal gitu. Oke. Itu sih, tapi memang secara keseluruhan harus pure ditulis. Saya paling kencang kalau di komunitas itu yang marah-marah ke teman-teman biasanya itu mereka harus bawa buku sama pulpen. Oke. Pulpen. Ejaan yang disempurnakannya. Iya kan memang kerajaan. Kerajaan. Masih satu kertas. Paham ya? Paham. Oh ya bagus. Paham dong. Kok gitu ya? Kuliah ilmu. Oke, berarti belajarnya itu apakah cuma belajar menulis skripnya aja atau diajarin cara ngelawaknya gitu? Nah, itu dia gunanya open mic. Jadi open mic itu adalah tempat uji coba materi gitu, sehingga nanti
setelah dari penampilan biasanya kami usahakan di komunitas ini selalu ada evaluasi. Betul, evaluasi inilah yang nantinya harusnya materi ini kamu bisa lucu tapi kurang gesturnya atau act out-nya kurang nih, tambahin sedikit dong di sini gitu. Jadi nanti akan ditambahin di situ gitu. Nah, tergantung dari orangnya lagi nerima nggak kasih masukan gitu. Jadi yang pasti semuanya akan dievaluasi kembali gitu. Oke. Aku ada pertanyaan nih Bang. Kan aku udah pernah melihat stand up juga. Nah, Pernah ya? pernah Oh, di TV, di video itu. Iya. Oke, jadi ada beberapa stand up yang sama-sama semua, kayak dia mengungkapkan keresahan dan ada stand up yang namanya Indra Primawan. Nah, dia kan stand up-nya agak lumayan berbeda ya, kayak jokes-nya dia lebih susah dipahami, tapi pas sudah dipahami kita ketawa. Nah, itu tuh apakah memang ada tipe-tipenya juga kah di stand up atau gimana Bang? Tipe 36 sih. Apaan tuh? Rumah ya Kak? Iya. Aku Ya 69 kebetulan saya aku paham. aja. Enggak, maksudnya kayak gini. Apa tuh? Oke, kita lanjut. Kalau masalah Aduh. Maaf ya. Oke, Maaf kalau ya. masalah tentang itu ada kriterianya ataupun ini ya tadi kembali lagi dengan individunya. Individunya kadang-kadang memang ada cara pemikirannya seperti itu, jadi tidak bisa sama. Contoh saya dengan Rizky itu beda pembawaannya. Kalau saya di panggung harus kayak marah-marah dan sebagainya. Kalau Rizky harus lembut karena dia bagian yang Suka dibawanya adalah dilembutin ya? Gimana? potong gimana? Suka dilembutin ya Allah. Kita bisa keras. Bisa keras juga ya. Lewat mana? Ya lanjut ya. Masih ingat bang? Masih ingat? Aku lembut. Kerasnya seberapa besar? Oke lanjut. Jadi, sebenarnya kalau memang di stand up itu ya tadi dari individunya lagi, dan pembawaannya kayak gitu. Jadi absurd tentang materinya, tentang susahnya kita memahami materi seseorang itu memang kadang-kadang pembawaan dari mereka gitu. Jadi beda-beda, memang fundamentalnya sama yang saya bilang tadi, mereka mempunyai fundamental di stand up comedy itu rumusnya sudah baku gitu. Hanya saja pembawaan dari mereka itu beda-beda. Kayak Dodit Mulyanto, kayak yang kamu sebutin tadi itu kan beda-beda kayak pembawaannya. Ada yang santai, ada yang kayak marah-marah gitu dan sebagainya. Jadi beda-beda. Itu di dalam stand up comedy tetap ya stand up comedy, hanya saja di dalamnya adalah karakter. Nah, karakternya yang ini. Kalau kita bilang juga namanya persona. Ya, persona gitu. Itu yang memang lebih bagusnya kalau kita mau jadi stand up comedian ini, kita kenali dulu diri kita. Dari kita kenal, kita tahu apa yang bikin kita resah dan bisa kita tulis. Baru kita nanti cari patahannya sama-sama gitu. Nah, ini dia, kalau dia jelasin tuh lihat kamu aja gitu, kelihatan kan, memang dia emang suka situ. Ya emang personanya itu dia. Saya udah memperhatikan lama banget gitu. Ada cewek dia ayo cowok. Waduh. Ingat ya, dia suka dilembutin. Waduh. Masih ulang ya. Aku menahan diri loh ini. Ini live loh. Live loh ini. Oke, ya lanjut yuk. Bisa yuk. Bisa yuk. Main catur. Gimana? Maaf deh, saya mau jogging nih agak lama. Pamer. Oh, maaf Bang. Ini udah malam nih. Oh, gitu ya. Ya, oke lanjut lagi. Oke. 4 juta. Bisa diomongin. Kirain apa tadi Mbak Juta? Nggak Ingat. lupa kan. Bingung nih ngeblank. Oh iya, aku blank. Oke. Pernah Kok nggak bisik sih? ini pertanyaan saya? Jangan perlu ya. Jangan. Biar quest pertanyaan gitu. Pernah apa? Tuh kan? Nah, ngeblank. Pernah nggak sih dapat materi yang susah gitu? Misal kayak ditunjuk sama seseorang ataupun lembaga yang mengundang nih teman-teman buat stand up comedy, terus ditentuin topiknya. Pernah nggak? Pernah. Jadi memang kita tuh memang selain dari kita dikenal sebagai komika atau pelawak tadi, Lucu banget. ada yang ngomongin saya nih. Lanjut. Jadi sini aku agak biar bisikan aja sama dia. Engket bang. Sampai mana tadi?
Sebenarnya kalau masalah tema sering banget kita kalau memang ada gala dinner ataupun acara sesuatu gitu, jadi memang mereka minta tema gitu, tema terus dilempar ke kita gitu. Nah, di situ adalah tantangan kita tuh untuk mencari tahu atau mengobservasi sendiri tentang apa tema yang dilemparkan itu, bagaimana kita mencari sudut pandang dari tema itu adalah menurut saya yang paling susah adalah ketika kita belum terlalu paham dengan tema itu, tapi kita harus tetap profesional gitu ya, sehingga membuat lucu gitu. Itu tantangannya gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini juga ya adalah undang orang itu. Alhamdulillah gatal ya. Kayak nggak yakin gitu. Ya adalah. Semoga saja kedepannya banyak yang undang. Banyak udah kemarin ada yang undang kawinan, saya datang kok. Sebagai tamu. Iya tamu, betul. Bukan stand up comedian kan yang undang kan? Undang. Iya. Betul. Oke. Jadi tadi kan ada bahas tanggal show tanggal 28 ya. Itu show pertama kali kah atau sudah berkali-kali? Susah nih, banyak nih berarti. Banyak ya? Pertama. Jadi itu dulu ada. Sebagai apa? Siapa tahu sound system nggak masuk dong. Followers Instagram. Kan yang main abang-abang dulu. Oh iya betul. Iya. Ada banyak show yang udah dibikin sama teman-teman dari generasi pertama lah kalau kita bilang. Betul. Kalau untuk personal kah atau untuk komunitasnya yang ditanya ini kita? Boleh deh dua-duanya. Komunitas dulu. Komunitas. Kalau komunitas itu sudah lumayan banyak ya untuk show-show itu. Memang dulu sebelum Pakom atau stop kayak gitu di stand up comedy sebelumnya itu udah banyak banget komika-komika yang datang ke sini gitu. Termasuk sempat juga ada Ernest datang. G Pamungkas, Kemal, Pak Halepi, siapa lagi ya? Ajis, Doa, Ibu, Mama, Doa Ibu. Setelah itu ada Raditya Dika sempat? Ada? Belum Sempat ya? Bintang. ya. Tapi kalau Dodit sama Jawin pernah main ke kampus. Jawi gitu. Jadi udah lumayan banyak show yang ada di Kota Palangkaraya sendiri. Nah, gitu. Nah, ini kalau di tahun ini yang pertama show di tahun 2024 kembali karena memang kita November kemarin baru aktif dulu 2023 dan alhamdulillah kita saat ini sudah mulai lagi show dan mudah-mudahan show ini akan berlanjut ke show selanjutnya. Betul. Kalau untuk saya pribadi show ini show yang kedua. Ya betul, ini show yang kedua saya. Show kedua saya karena memang pertama itu saya fotografer nggak salah. Ya kan kita ikut. Ikut bang ya. Dalam ruangannya kan bang. Iya. Lucu nggak sih? Kalau ketawa gitu dong. Oke. Kalau mengenai stand up comedy, katanya kan tadi sudah banyak nih show di Palangkaraya. Nah, tapi ternyata tuh secara umumnya mungkin yang kenal-kenal aja ya yang bisa datang. Dan padahal banyak loh generasi yang lain atau anak muda yang lain yang nggak tahu nih tentang stand up comedy. Ada nggak sih kayak evaluasinya ataupun rencana kedepannya gimana sih caranya biar bisa nih kita share ke publik jadi biar banyak yang datang. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, kita sudah merancang program kerja ya dari Kedamangan itu sekitar 12 tahun ke depan. Waduh. Wajib sekolah. Sampai zaman presiden siapa tuh? Jadi memang kita siapin program karena memang tidak salah juga memang stand up comedy ini memang ada orangnya saja yang suka-suka seperti itu. Jadi ini adalah tugas kami bagaimana memperkenalkan stand up comedy di Kalimantan Tengah sendiri, terutama di Kota Palangkaraya gitu ya. Karena memang ini adalah tugas yang lumayan gitu. Jadi hal ini kami sudah coba rancang juga program, salah satunya ada show seperti ini. Terus kita memang ada tour juga nanti ke sekolah-sekolah. Kita targetkan ada sekolah SMP dan SMA. Karena memang ini adalah orang-orang yang nanti kita berharap di dalam stand up show kami ini, kami bukan hanya datang ke situ, datang untuk stand up saja, tapi kita ada edukasi juga tentang bagaimana stand up comedy ini, bagaimana cara menulis dan sebagainya. Kami tetap ada edukasinya seperti itu. Sehingga bagusnya nanti mereka bukan hanya mengenal stand up comedy, tapi kami berharap mereka juga punya keinginan untuk mengembangkan public speakingnya gitu. Betul. Karena memang ya tadi ketika bicarakan stand up comedy itu adalah merancang diksi-diksi atau kata-kata yang memang bagaimana cara kita menyampaikan di depan umum seperti itu sih.
Sama tambahan juga bang untuk yang Nggak mau saya ditambah. Waduh. Oh iya, oke. Sama ini edisional. Jadi untuk program sendiri kita juga udah rencanakan karena kalau teman-teman belum tahu di Sampit sama Pulau Pisau juga sudah ada komunitas. Nanti kita akan bikin program, kita akan tour, kita yang ke sana atau mereka juga main ke sini, kita akan bikin battle. Kita akan kirim beberapa komika terbaik kita sama mereka saling roasting, saling tampil gitu. Kemudian juga setelah itu ada Banjarmasin juga. Pokoknya dan selain show besar ini kita juga nanti akan bikin showcase kita sendiri yang dimana anak-anak lokal yang yang pengen bergabung karena kalau gabung di sini kita nggak ada syarat sih sebenarnya. Yang penting keinginan aja. Wah, terus pengen belajar gitu ya. Kita Itu yang terbuka. pasti. Gitu sih. Kalau boleh tahu juga nih, kan tadi ada membahas tentang bergabung nggak ada syarat. Nah kalau mau gabung juga ada tempat wadahnya kah atau cuma hubungin ke Instagram? Bagus pertanyaannya. Ya dijawab. Oh iya. Sementara karena kita masih fokus ke show Ebel, jadi mungkin kalau mau gabung datang aja dulu nonton. Oke. Jadi bisa lihat kan potensinya kayak gimana. Oh, kayaknya aku cocok nih gabung sini. Setelah itu bisa main ke tempat kita. Kita kalau seminggu sekali setiap malam Jumat itu di Masa Depan Kopi. Kemudian sekarang juga malam minggu kita juga main di Bengkel Valve. Nah, dan kita juga tidak menutup kemungkinan kalau ada undang-undangan lain. Jadi datang aja dulu, main-main sama kita. Soalnya kita memang nggak ada syarat. Nggak harus sudah stand up comedian nggak harus. Banyak kok teman-teman yang baru kuliahan juga baru belajar tentang stand up comedy dan alhamdulillah mereka mau belajar gitu. Kita sendiri pun di sini ya itu adalah target kami yang bagaimanapun kami harus ada regenerasi gitu ya untuk adik-adik kami terus kami seperti itu sehingga komunitas ini akan selalu berkembang seperti itu. Jadi kalau mau teman-teman yang mau gabung ya monggo silahkan langsung follow Instagramnya kita di Stand Up Indo PKY. Setelah itu bisa hubungi admin bagaimana tempatnya. Tadi yang pertama ada di Masa Depan Kopi. Setelah itu ada di Bengkel Valve. Setelah itu ada di Moonlight juga. Iya, Untuk jamnya bang, untuk jamnya. Siapa tahu kan dia datang dari pagi sampai sore. kalau jam untuk jamnya Sudah sendiri barista ya kayaknya. Jadi kerja ya gitu. kondisional ya. Kalau kita jamnya sih masih kondisional. Kadang-kadang kita ada perubahan jadwal dan sebagainya. Tapi jam yang sudah ditentukan tuh agak sedikit tinggi malam ya. Jam 10 ya kita Jam mulai 10 gitu. Tapi di tempat lain ada yang mulai jam 8 seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman pengen gabung di kita seperti itu ya langsung aja kunjungin di Instagramnya kita. Nanti story-storynya itu kan kelihatan tuh jadwal-jadwalnya kita apa aja gitu. Jadi akan terpantau sehingga teman-teman nanti bisa langsung ikutin gitu. Itu sih yang lebih sederhananya gitu. Nggak mungkin kan ngabung satu-satu aja, ayo ke sini. Atau mau bikin baliho mungkin. Wah, apa? Kalau mau gabung kan bisa. Nggak gitu deh. Sekarang udah modern deh. Aku masih zaman jago deh. Baliho. Baliho loh. Ya Allah, ya Allah. Oke, lanjut. Coba deh. Zaman kapan sih Adeni lahir? Kemarin kan. Oh iya kemarin. Kemarin dapat dari cabutan. Wow. Anak cabutan. Kasiannya. Oke. Ya. Tadi juga kan awal-awal Tadi bukan mulu dia awal kan. sih, membahas tentang stand up show-nya Ebel. Nah, bagaimana perasaan Bos Tri sama Bang Reski sebagai opener dan MC-nya? Kesan-pesan Kayak Ibu. ini ya. Kayak terakhir gitu ya pesan-pesan. Kebiasaan. Agak sedih ya. kan dari tadi mau pulang. Kasih ini dulu ngetek. Berjanji. Saya berharap ini menjadi kenangan yang terindah. Jiwa Belum habis apa, lagunya belum bang. Enak ya. Oke, Rizky dulu deh. Kamu dari MC kan? MC dulu deh. Untuk MC sendiri karena sebenarnya dulu cita-citaku itu menjadi Orang kaya. Gila. anak band. Apa Masa sih sih, Ki? kayaknya enggak? Anak Berki. Jangan Aku sembung. tahu. Bang. Aku tahu. Apa itu? Jadi drumnya kan? Jadi pukul kan? Jadi dipukul. Senang banget sih, senang karena dan kebetulan ini memang
Bang Ebel yang minta. Oke. Jadi Langsung. untuk MC katanya mungkin Rizky bisa siapkan untuk jadi MC, itu senang banget. Jadi kita udah fitting baju sama Wih. co-hostnya juga ada Berarti nanti. sudah ada pengantinnya nih ya? Oh wow. Ada Rama. baju kalian Fitting baju kami udah pilih. Nggak ngajak kalian apa? Udah pilih celana, udah pilih apa namanya itu alma mater lagi. Jas. Jas. Jadi udah siap banget lah dan senang banget bisa chattingan langsung sama Bang Ebel, terus video call tengah malam. Enggak. Call apa? Call sleep. Apa? Call. Oh, kebalik ya. Senang banget dan insya Allah akan maksimal. Jadi akan kupersiapkan dengan sungguh-sungguh. Di samping juga sambil bekerja. Benar. Jarang-jarang lo bisa muji gitu. Kalau saya sih memang nggak ada pilihan lain ya. Gak usah jujur Bang. Aduh mau. Jadi sebenarnya kalau ngomong bangga ya pasti semua orang pasti bangga ya, karena memang ini adalah panggung besar yang mana kita langsung ditonton oleh teman-teman yang memang menghargai bagaimana sih kita hidup dari karya, dan ini adalah salah satu yang menurut kami yang perlu harus dengan keseriusan yang tinggi gitu. Jadi benar-benar memberikan yang terbaik nanti buat teman-teman. Kalau bangga ya pasti saya bangga banget jadi opener, dan apalagi nanti kita punya program kerja yang mudah-mudahan dari pengalaman ini kita bisa bikin show lokal gitu yang mana dari kita juga dan bisa dijual juga tiketnya, seperti itu sih. Oke, keren. Terakhir nih, Ya. katakan terakhir nih. Ada nggak sih, maksudnya alasan kenapa sih mau terjun ke dunia? Maaf deh. Enggak kurang rapi tadi, aku mau ngerapiin. Oh. Tuh boleh ya? Eh, Jadi tadi lanjut. berantakin. Enggak apa-apa Bu. Lanjut deh. Dia sedang diberantaki. Iya. Rambutnya. Oh. Iya oke. Jangan ambigu bang, jangan ambigu. Oke, lanjut. Oke. Iya. Kenapa atau alasan apa kenapa mau terjun di dunia stand up comedy ini? Cerdas. Apakah kan kehidupan itu kan banyak lucunya ya? Nih, wow. Lucu. Kamu kira hidup kami ini lucu? Enggak semua hidup itu lucu deh. Sudah Pak. Sudah. Kamu dengar ya deh ya? Ditenangin dong. Oh iya. Aku lebih takut Lu soalnya. ditenangin, jangan bang itu. Oh, iya. Lu kenapa ikutan takut? Ayo ulang. Enggak. Oh. Ayo rolling. Rolling action coba Bang. Enggak. Bisa. Ade. Ini lembut. Berubah. Ya kan saya nggak bisa juga harus Capek, kasar-kasar aku kan. Iya. Yang nonton banyak loh ini. Masa tonton istri loh, Bang. Iya. Saya bujangan kok. Oh iya bukan. Ini endorsan ya. Oke, lanjut. Apa tadi? Kenapa memilih terjun di dunia? Ya dulu. Oh iya. Kamu dulu. Oh, iya. Kalau bahasa lu kan Jakarta banget ya. Iya. Nah, gue kan udah sampingan juga Wih. sama Jakarta. Iya, karena menurut gue sih gue ketujuh aja. Bagus. Lumayan. Jadi kalau aku pribadi ya, aku memang dari 2011 suka nonton Bang Radit, suka nonton Bang Abdel, dan wah kayaknya keren nih kalau kita bisa nyampaikan keresahan. Sebenarnya kan keresahan, tapi dalam bentuk komedi, jadi bisa lebih didengar. Dan sekarang aku kerja di dunia pelayanan, di bagian perhotelan, di mana keresahannya juga makin banyak. Oke. Jadi daripada kita ngomel di status, kita ngunjing bos di belakang, kita bikin aja jadi materi. Dan kalau aku pribadi juga pengen berharapnya ya, mimpi besarku adalah aku bisa ikut audisi tentunya. Makasih Bang. Apa? Ikut audisi. Terus ya kita kan nggak tahu ya dari garis tangan kita ini. Wah, Kenapa tuh? Ramalan. siapa tahu ada Ebel Cobra lainnya dari Palangkaraya. Musrik percaya sama garis tangan musrik lu. Udah lanjut. Oh ya, dari aku sih itu sih, dari hobi terus jadi bisa jadi tempat untuk melepaskan keresahan sama ya cita-cita juga sih udah, karena untuk usia sekarang cita-cita udah mulai terbatas kan. Sedih ya. Untuk kelahiran 70 ya. Kasihan. Miris ya. Jadi Kasihan. Oke. Makanya cepatin lucu. Oke. apa lagi Bang? Kalau saya sih lebih ke memang niat saya mau jadi motivator. Nggak kesampaian. Ya
Kan niat kan boleh kan. Iya. Karena memang saya sadar diri gitu. Terus berapa kali motivator nggak ada yang percaya gitu. Akhirnya ya udahlah, ngelawak aja lah gitu. Yang pertama itu, yang kedua memang saya pengen jadi seorang stand up komedian itu karena memang melihat potensi di kota sendiri pun itu belum ada yang memang menjadi salah satu pencari apa ya namanya ya, penghasilan gitu. Jadi saya sendiri melihat itu ada potensi di bidang itu gitu. Betul. Nah, di bidang itu ada potensi, terus makanya saya sampai mendalami bagaimana cara menulis materi dan sebagainya, dan alhamdulillah itu berbuah hasil gitu. Dan itu yang membuat saya termotivasi sampai hari ini dan juga menerima itu amanah dari teman-teman menjadi ketua. Waktu itu tidak ada pemilihan, nggak ada yang mau memang saya sendiri gitu. Abang aja yang mau, saya jadi ketua. Iya gitu. Karena memang kita percaya sama abang. Oke. Sejuta. Nanti bendahara lah yang terus. Oh, iya. Harus saya kan. Iya. Uang kas ada kan deh. Jadi dari situ munculnya saya lihat, karena memang saya udah gonta-ganti juga dengan hobi saya itu memang banyak banget, jadi MC, rapper juga, terus coba di bidang motivator tadi, basketball gitu. Rebana. Oh. Ke bawah ya. Basketball gitu, motocross, dan banyak banget saya coba, dan terlalu ekstrim kelihatannya itu, dan ini kelihatannya lebih asik dan menarik kayak gitu, dan potensi di Kota Palangkaraya pun ini menjadi peluang yang besar bagi saya gitu. Dan begitu saya coba, dan alhamdulillah dapat respon baik, dan banyak banget dari instansi yang mencari itu sosok stand up komedian yang lokal gitu untuk menjadi partner kerja gitu. Jadi alhamdulillah saya udah bisa bantu juga, kemarin udah tur 13 kabupaten kota di Kalimantan. Oh, iya. Keren loh, keren. Bisa pinjam 100 kan? Capek-capek motivator pinjam 100. Oke, tadi itu apa ya? Cerita panjang lah. Soalnya udah panjang banget sih ini, udah lewat ini. Oh, 20 menit. Ini Lucu. karena rame kan. Rame. Alhamdulillah, saya mau muji diri sendiri aja dulu. Yang nonton kan belum tentu. Muji kan. Oke, tadi kita sudah bahas banyak mengenai stand up comedy di Palangkaraya khususnya. Ada nggak nih kata-kata terakhir? Maksudnya kayak pesan nih buat Nah, gitu. yang Bisa, generasi itu yang betul, itu. memutuskan Kata-kata sebagai stand up terakhir. comedy. Saya udah langsung Promo. promo. Promo aja sih. Siap. Mulai aja dulu. Jangan lupa saksikan show Ebel aja dah. Oke. Tanggal 28 Januari di Swiss Bell Hotel Danau Palangkaraya. Cara pesan tiketnya adalah Pesan tiketnya langsung kunjungi Instagram kita di Stand Up Indo PKY. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk mencoba dan terus belajar. Thank you. Oke, keren. Oke, tiba saatnya kita di penghujung acara. Betul sekali. Dan sudah lama banget kita menemani pemirsa di rumah bersama dengan bintang tamu kita yang super lucu. Sangat lucu. Ya, sangat-sangat lucu. Jangan-jangan saya yang paling lucu sampai saat ini ya. Iya, betul sekali. Aku aja dulu. Kalau memang salah kan minta maaf. Selesai kan. Kan bisa bikin video. Iya, klarifikasi nanti ya. Nanti viral kan. Gak apa-apa. Itu salah satu kan yang diinginkan. Iya, Oke. biar bisa panjat sosial. Yes. Saya tutup dulu. Kalau mau, saya ingatkan kalau mau rame undang saya lagi. Boleh. Boleh. Time promosi ya. Jadwal kosong kami tiap malam. Nah gitu. Oh iya, maaf, saya Pak. ada jadwal. Oh, iya. Jadwal saya kapan aja deh. Ada, bilang ada. Oh, ada. Gitu. Ada. Oh, ini. Ada. Kebetulan memang beliau salah satu manajer saya juga. Oh, wow. Merangkap ya kak. Betul. Beliau udah ngatur jadwal saya sampai ya tadi sesuai dengan schedule yang udah Sampai 12 tahun ke depan. 12 tahun ke depan udah siap. Sangat panjang ya, sangat panjang. Iya. Sampai tidur sama istri, tidur sama istri juga di jadwal namanya. Ini luar biasa loh, saya punya ini ngeri. Iya. Pokoknya detail banget, Gila banget. nggak boleh langkah apa gitu. Makan apa Nggak juga boleh makan boleh. apa. Nggak boleh emang dia, Warna sepatu juga. dia nentuin nih. Baju. Ya, hari oh ya baju baru. Jadi buat teman-teman yang mau baju ini boleh nanti Bagus kita ya? ada giveaway juga di Instagram kita jadi masukin. Wow. Oke. Asik. Abis itu dibikin
jeduk remix nih. Oh iya betul. Udah closing kan, masih aja ngomong. Oke. Oke pemirsa, kami mohon maaf kalau ada salah kata. Minta maaf dulu. Minta maaf. Oh, iya. Maaf. Maaf Bang. Oke, minta maaf dulu. Emang harus gini ya kita kan minta maaf kan udah kayak gini udah selesai kan. Iya, Memang iya. salah banget ya kita ngomong di sini. Kan klarifikasi bang, akhir video harus kita Iya, klarifikasi. Oh. Mau? Kelamaan loh gitu. Oke. Oke pemirsa, apa ya? Ya udah Sampai kasih sini kenangan. saja. Kasih. Kenang-kenangan. Ada seserahan, kasih. ada hadiah. Di stiker nih buat di helm. Ini pasti burung tinggang ya? Iya betul. Ini kalau burung dia kan beda. Kita tutup. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Mereka yang closing bang. Mereka yang closing. Tapi dulu bang, nanti abangnya gue. Iya. Sampai ketemu lagi dan saksikan terus TikTok setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul Iya. 20.00 WIB sampai 21.30 WIB Betul. di Jurnal TV. Betul. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa. See you. Dadah.